Selamat pagi, Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali bersama dalam renungan pagi jemaat Gemi Kanaan Medan Selatan di hari ini, hari Selasa 25 Maret 2025. Mari siapkan hati, kita kembali mendengarkan firman-Nya, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu di hari yang baru ini. Kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Kami kembali akan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon, tuntunlah kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, agar kami bertumbuh di dalam kebenarannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pagi ini dari Injil Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-5 sampai ayat 23. Jemaat Tuhan, saya membaca di ayat yang ke-16 sampai ayat 17, demikian firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan mencambuk kamu di rumah ibadatnya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita sering mendengar cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Bahkan itulah yang menjadi tema firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dalam dunia dongeng sebenarnya ular sering digambarkan sebagai binatang yang licik, binatang yang agresif, binatang yang banyak taktik atau banyak strategi. Sementara merpati adalah sejenis burung yang digambarkan dengan kesetiaannya. Tapi apa arti perkataan Yesus pada bahagian ini? Bapak Ibu Saudara yang diberkati, Yesus pada teks ini mulai memberikan kepada ke-12 rasul instruksi yang sangat spesifik tentang apa, tentang di mana, tentang mengapa, dan bagaimana ia mengutus mereka. Jadi arahan pertamanya sederhana. Mereka tidak boleh menyampaikan pesan ini kepada orang bukan Yahudi atau orang Samaria. Ada sebuah pembatasan. Ini hanya berlaku, jemaat terkasih, hanya berlaku untuk misi khusus ini. Jadi nanti kita akan melihat teks selanjutnya, Yesus akan mengutus para rasulnya ke seluruh dunia. Jadi Kristus mengutus ke-12 rasul ke kota-kota di Galilea, di Israel Utara. Galilea dikelilingi oleh wilayah oleh orang yang bukan Yahudi. Jadi sebagian besar adalah penyembah berhala dalam sistem kepercayaan mereka. Jadi menyembah berhala dan dewa-dewa palsu. Jadi misi pertama Yesus adalah bagaimana memanggil Israel untuk bertobat, untuk beriman kembali kepada Allah yang Esa, yang menjadi kredo mereka sejak dalam masa perjanjian lama. Kalau konteks pasal 10 ayat 5 sampai 15 ini instruksi Yesus bagi ke-12 rasulnya untuk perjalanan misi mereka ke kota-kota di Galilea, di Israel Utara. Misi mereka adalah untuk mengabarkan pesannya bahwa kerajaan surga sudah dekat. Sambil juga mereka diberi kuasa. Kalau kita baca teks ini secara utuh, mereka diberi kuasa untuk menyembuhkan orang yang sakit, untuk mengusir setan. Kuasa itu diberikan kepada ke-12 rasul ini. Jadi para rasul tidak boleh membawa uang, dikatakan tidak boleh membawa pakaian tambahan. Sebaliknya mereka akan tinggal bersama orang-orang yang layak di setiap kota yang mereka kunjungi. Bahkan Yesus memberi catatan, jika tidak ada seorang pun di suatu kota yang percaya pada pesan mereka, maka para murid dikatakan kebaskan debu kota itu dari kaki mereka. Jadi Yesus akan memerintahkan agar para murid mengikuti instruksi yang diberikannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Lalu lewat teks ini kita juga mau belajar apa yang dikatakan Yesus, bahwa tidak mudah tanggung jawab yang diberikannya kepada rasul. Lalu sekarang tugas itu diberikan Yesus tidak lagi hanya kepada ke-12 rasul, tetapi kepada seluruh orang yang percaya, termasuk saya dan seluruh jemaat. Tugas kita adalah mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik. Kabar baik yang bagaimana? Yesus Kristus adalah juru selamat
Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kasih, yang bersedia mengampuni setiap dosa orang ketika kita datang memohon pengampunan dosa dan bertobat. Maka tanggung jawab kitalah untuk memberitakan Injil, kabar baik, keselamatan di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat dunia, agar hidup kita tidak binasa. Bagaimana caranya kita untuk mengabarkan? Itu sebabnya Yesus katakan, cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati. Ini dipakai Yesus ketika ia mengutus murid-muridnya dalam konteks misi penginjilan. Jadi penting sekali untuk bijaksana. Tuhan menyadarkan para murid dan kepada kita sebagai orang percaya bahaya yang akan dihadapi, tantangan yang harus dihadapi. Oleh sebab itu perlu menggunakan kecerdikan atau kepandaian, tetapi juga ketulusan yang sungguh-sungguh tulus untuk mengabarkan Injil. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan, saat kita berada di dalam kepelbagaian kondisi kehidupan kita harus tetap ingat, kita dipanggil mewartakan Injil di tempat kita berada, dalam kondisi apapun, di tempat di dunia kerja kita, di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat, di tengah dunia pendidikan, ketika anak-anak para pemuda yang sedang bersekolah, kabarkanlah Injil dimanapun kita berada, dengan pesan Yesus, cerdik dan tulus. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali bersyukur, kami berterima kasih. Pagi ini kami telah mendengarkan firman-Mu, agar kami memakai hikmat Tuhan di dalam menjalani hari-hari kami, agar kami menggunakan setiap kesempatan untuk memberitakan kabar baik melalui perkataan, perbuatan kami, kesaksian hidup yang nyata. Sebagai murid-murid Kristus, tolonglah kami Tuhan melakukan kebenaran firman-Mu. Pada hari ini, kami juga mau menyerahkan segala aktivitas kami. Tuhan, tolong kami supaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami pikirkan, Tuhanlah membuatnya berhasil. Hari ini kami bersuka cita atas ulang tahun jemaat Tuhan. Ada anak kami, Miandoro Panggabean, hari ini genap berusia 21 tahun. Ada Ibu Lilis Riwayati Sihotang, hari ini genap berusia 40 tahun. Berkatilah mereka. Dengan bertambahnya usia, bertambahlah sukacita mereka, bertambahlah damai sejahtera dalam hidupnya. Biarlah Engkau yang memberkati setiap apapun yang mereka rencanakan. Bapa di sorga, kami menyerahkan juga seluruh jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Seluruhnya kami taruh di tangan Tuhan, siapapun tanpa terkecuali. Engkau berbelas kasih untuk memberikan kesembuhan. Secara khusus kami mau berdoa Tuhan untuk terus kesembuhan Amang Ramses Tampu Bolon. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Inang Nyonya Hutapea Boru Hutauruk Opung Kevin Boru yang dalam proses pengobatannya. Tuhan, Engkau yang memberkatinya, jamah dan sembuhkanlah mereka, jemaat Tuhan yang mengalami sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan kesembuhan. Kami juga membawa untuk seluruh anak-anak kami di sepanjang hari ini. Biarlah tetap ada di dalam pemeliharaan-Mu Bapa. Berkati tumbuh kembang anak-anak kami, berkati masa depan mereka, berkati apapun yang menjadi cita-citanya. Buatlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat terkasih, Tuhan Yesus memberkati.